satu kelompok ada 6. Nah, misalnya bobot persen ini itu digunakan atau diletakkan ketika bukti evidence-nya ada berapa banyak. Misalnya bukti evidence-nya ada 10. Nah, boleh teman-teman mengisi setiap evidence itu 10%, boleh, atau sesuai dengan uh, kepentingannya atau prioritasnya. Misalnya kebijakan keamanan sama log audit itu saya pengennya 12%. Boleh. Nanti bobot ini disesuaikan dengan berapa banyak jumlah evidence yang ada. Kemudian skor aktualnya itu adalah skor yang ada di teman-teman buat. Misalnya punyanya Reza Nagita, itu misalnya kebijakan keamanannya adalah 12%. Nah, sedangkan dia memberikan skor aktualnya adalah 4, misalnya sudah bagus nih. Nah, 4 itu akan dikalikan dengan 100%-nya. Kemudian misalnya di kelompok di temennya misalnya Azimatul, misalnya dia bobotnya sama 12%, tapi misalnya aktual yang dia kasih kemarin adalah 3 dikalikan 100, sehingga akan dapatlah total-total ini. Nah, total ini didapatkan dari hasil kali ini. 40 dikalikan 35% ditambah 60 dikalikan 50% dan sekitarnya dan seterusnya. Kemudian kalau untuk yang tabel kuesioner ini balik lagi teman-teman kan kemarin sudah ada yang menuliskan berdasarkan sudah diterapkan atau pilihan A B C D atau apa segala macam. Nah, ini kita gunakan skor Likert aja 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 atau 1 sampai 3. Itu disesuaikan dengan teman-teman. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sama kayak yang di KPI tadi, bukan maksudnya sama kayak di tabel evidence tadi, bobot ini disesuaikan dengan jumlah pertanyaan yang ada. Misalnya pertanyaannya ada 30 nih tentang kuesioner. Nah, boleh nih 100% dibagikan dengan 30, mau disamaratakan boleh, atau sesuai dengan prioritas. Kayaknya saya pengennya kalau di tentang keamanan ini harus 10% misalnya, harus saya dapat porsinya 20%, nggak apa-apa. Kemudian skor ini didapatkan dari kalau misalnya punyanya Kumara, punyanya siapa, itu kan ada yang berdasarkan dari teman-teman tuh. Nah, silakan dianalisis lagi atau diinisialisasi lagi ketika jawabannya itu adalah berupa bacaan, itu kita ubah ke dalam bentuk angka sehingga misalnya di sini apa 10% misalnya kepuasan terhadap keamanan sistem, bobotnya 10%, skor Likertnya adalah 5 misalnya. Nah, jadi 10 dikalikan 5/5 dapatnya berapa, kemudian nanti dijumlahkan semuanya. Nah, habis itu untuk penentuan level ini tadi kan sudah dapat nih tabel racinya sudah banyak banget, udah berapa jumlahnya. Kemudian tabel KPI-nya juga udah berapa tadi. Nah, terus ditambahkan semuanya. Nanti dilihat level pencapaiannya level 1 sampai level 5. Nah, misalnya dia sudah di level 3. Nah, kenapa di level 3 define itu? Define itu apa? Ad hoc itu apa? Repeatable itu apa? Manage itu apa? Optimize itu seperti apa? Nah, sehingga kalau misalnya sudah sampai misalnya di level 1 dan 2 itu masih sangat buruk ya harusnya. Nah, teman-teman akan merekomendasikan yang lebih baik posisinya di tabel mana. Misalnya, oh ternyata di tabel KPI atau bukti evidence karena misalnya kayak punyanya kelompoknya Lintang atau kelompoknya Zahra itu tidak ditemukan atau tidak diperbolehkan untuk melihat hasil screenshotannya sehingga mendapatkan ini segala macam. Nah, itu nanti dianalisis hasil ini semua. Kenapa bisa dapatnya 41,51 itu gimana? Kemudian di posisi ini dia sudah mencapainya di level mana? Nah, ini adalah level 1 misalnya ad hoc. Nah, dia itu adalah aktual kalian level 1. Nah, harapannya kalian setelah dari audit ini teman-teman itu memberikan rekomendasi. Nah, sehingga rekomendasi ini itu adalah di posisi tabel mana yang akan diperbaiki. Kalaupun semuanya tabel itu diperbaiki, dikasih poin-poinnya. Misalnya di tabel RACI di bagian proses ini, di tabel bukti evidence di proses ini. Sehingga di kuesioner juga seperti ini. Kemudian nanti di
KPI juga seperti ini. Seperti itu penjelasan. Maaf Pak, ingin bertanya. Boleh. Yang bagian misalnya kan tabel raci itu kan nanti hasilnya ada banyak ya Pak. Ha. Nah, nanti untuk yang di total skornya itu sebelum ditotalin itu tabel racinya ditambahkan dulu baru dibagi apa langsung ditotalin aja Pak? Satu proses itu dia langsung dapat hasil baginya, kemudian nanti ditambahkan saja terus dibagi rata-rata. Misalnya saya contohkan di Dini Optifani ya, bentar. Coba saya post ini. Mana nih tadi? Project based learning kelas Senin. Oke, betul. Sudah terlihat ya? Oke, nah misalnya ini proses bisnisnya Capstone ya. Capstone ini dia banyak banget nih mencari mitra, bla 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 segala macam. Nah, ini teman-teman hitung accountable tadi posisinya adalah misalnya 5. Terus ini karena dia ada 2 R dan C, berarti R-nya tadi berapa? Misalnya 3, C-nya itu adalah 2. Nah, itu nanti ini semua dalam satu baris ini. Aduh, ini nggak bisa saya ini kan ya. Oh, ini udah selesai ya. Oke. Untuk dalam satu ini diubah angkanya. Sehingga dapat 5, 3, 2, 1. Sisanya 0 semua. Kemudian ini juga 5, 3, 0. 5, 1, 0 semuanya. 5 segala macam. Sehingga dalam satu proses capstone ini, teman-teman dapetin, misalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya ada 27. Nah, berarti dalam satu proses bisnis ini adalah 100 dibagi 27%. 27 pertanyaan, 27 yang akan dihitung. Nah, itu baru satu proses bisnis. Kemudian sama kurikulum, ada proses bisnisnya ada berapa banyak juga. Jadi 100 dilihat dulu, ini ada berapa nih, misalnya ada 11, berarti 100 dibagikan 11. Nah, itu bobotnya misalnya 1,1 misalnya atau 11% bobotnya. Nah, bobot itu yang akan digunakan. Nah, setiap capstone, kurikulum, perkuliahan, dan seterusnya ini nanti dapat hasil akhirnya kan. Misalnya tadi hasil akhirnya di sini adalah 30 kan, kalau 30 dibagikan 27, nah 30 dibagikan 27 tuh berapa, misalnya 1,3 misalnya, nah ini dapatnya 1,1 misalnya, ini dapat 0,8, nah ini dijumlahkan semua sehingga dapatlah hasilnya nanti berapa, misalnya dapat nilainya 30, ya udah tidak digunakan lagi karena sudah selesai. Kemudian kalau misalnya yang nah ini apa nih, pertanyaan audit awal, tanggapan ya ada, sudah disesuaikan, apakah dibuat. Nah, ini sesuaikan dulu. Nah, apakah program studi memiliki kinerja bulanan atau tahunan untuk mengevaluasi visi dan misi? Tanggapan singkat, ya ada. Kemudian ini pertanyaan lanjutan ya. Berarti ini adalah ada 5 pertanyaan ya dalam satu domain ini. Ada MEA 01 ini ada 5 pertanyaan. Nah, sehingga apakah sudah dijawabkan semua nih?
semua pertanyaan ini. Coba kita lihat di pertanyaan kuesioner ya, atau ini di mana ini? Ini kuesioner. Pertanyaan kuesioner. Ini yang ngejawab ya? Punyanya Dini, ini yang ngejawab mungkin? Iya, Pak. Oke, nah jadi setiap pertanyaan tadi ini kan sudah dapat nilainya, tinggal diubah. Kemudian ini kan sudah dapat nih 3, 4 segala macam, ada yang 5 ngisinya. Nah, semuanya ini kan sudah dapat nih average-nya 3,31, 3,78, 3,78 dan seterusnya. Nah, kita ubah dengan metode yang tadi dikalikan dengan berapa persennya bobotnya dalam setiap pertanyaan ini. Tadi ini pertanyaannya ada berapa banyak sih pertanyaannya? Oke. Misalnya ada 30 atau 40 pertanyaan. Nah, jadi 100 dibagi 40 pertanyaan gitu. Sehingga kelihatan nih, oh ada yang 2%, ada yang 3%. Nah, 3 dikalikan 3,78% gitu. Dan dapat hasilnya berapa, nanti ditambahkan, itulah hasil untuk yang kuesioner. Untuk yang bukti evidence tadi, ini nggak kelihatan ya, mana ininya. Ini gede banget ya nih, kayak standarnya. Oke. Ini yang menjadi 4, 4, 3, 2, 4 segala macam. Ini juga sama. Nanti dikalikan dengan berapa persen yang ada. Misalnya proses bukti evidence-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, misalnya ada 11. Jadi 100 dibagikan 11 itu misalnya 12% misalnya. Nah, per masing ini, per masing standarnya teman-teman yang sudah memberikan nilai, ini misal 4 dikalikan 11%, 4 dikalikan ini. Nah, ini semua ditambah yang punyanya D, RN, RD, I, N, ini sampai A, ini ditambahkan semua dengan bobot persennya tadi perkalian, kemudian didiamkan saja dulu, misalnya dapatnya hasilnya sama nih, misalnya 3,667. Nah, 3,667 ditambah 3,8 ditambah 3,5 ditambah T2 segala macam, dapatlah hasilnya, itu nanti dibagikan dengan 11. Dibagi dengan 11 bukti evidence-nya tadi. Misalnya dapatnya 33 dibagikan 11 berarti kan 3,3. Nah, 3,3 itu nanti kita diamkan dulu untuk melihat di level mana nantinya setelah keempat tabel tersebut sudah diisi semua. Ada lagi? Pak, untuk yang KPI itu datanya dari mana, Pak? KPI itu datanya dari teman-teman lihat lagi tingkat kepuasannya dari ini saya contohkan punyanya Mufa Mumtamiz. Sudah kelihatan belum ya? Oh, belum ya. Oke, sudah ya. Sudah. Ini
Dia ini, melakukan penilaian terhadap lab ya, pengguna lab dan dukungan perangkat. Nah, ini pencapaian positifnya dia lihat, lab itu utilasinya gimana, waktu responnya seperti apa. Nah, misalnya kalau misal di tempatnya Reza itu di mana? Di kami nggak ada matriks KPI-nya, Pak. Nah, untuk matriks KPI ini itu penting untuk melihat kinerja dari sebuah organisasinya. Jadi, baik itu menggunakan COVID, ITIL, ISO, ataupun COSO itu juga menggunakan KPI untuk melihat pengukuran kinerjanya. Nah, untuk indikator utama KPI itu dilihat lagi, apa dia kalian lihatnya dari segi proses atau area ini. Pertama, manajemen penggunaan, kemudian dukungan teknologi, kemudian performa perangkat, kepuasan pengguna, sama kapasitas perangkat komputer, manajemen, pelatihan, pembaruan, dan sampai sekitarnya. Nah, dilihat lagi nih eh apa indikatornya. Ini kan tadi proses areanya, indikator utamanya tuh seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di Google. Sudah sangat banyak untuk pengukuran kinerja. Nanti untuk targetnya ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya tadi kan 50% sesuai dengan kebutuhan. Hasil aktualnya ini itu yang didapatkan dari teman-teman melihat atau melihat dari bukti evidence ataupun dari racinya sudah bisa kelihatan bahwa KPI-nya sudah mencapai berapa persen dari yang sudah ditargetkan. Nah, status ini sama catatan itu tidak terlalu penting karena kita melihat dari target dan hasil aktual yang ada di uh, lapangan tersebut. Nah, misalnya ini tadi dia waktu responnya adalah 80%, kemudian merasa memadai, akan tetapi berdasarkan data dari 13 responden, nah ini dia 30, ada yang 38, ada yang ini. Nah, sehingga ini sepertinya seperti apa nih? Uh, mau diambil calculate average-nya atau seperti apa? Misalnya 38, 23, 7,7. Nah, ditambah dibagikan dengan 3 misalnya. Nah, itu dilihat nih, misalnya dapatnya 47%. Nah, tidak tercapai nih. Nah, nggak apa-apa kalaupun tidak tercapai. Nah, untuk waktu respon ini itu dia tidak tercapai. Kalau misalnya untuk tingkat ketersediaan itu seperti apa? Nah, dilihat lagi gitu. Ini punyanya Tamyiz. Saya tuh pengen lihatnya punyanya ini siapa Kumara mana ya? Oke, sebentar. Wow, panjang banget. Sudah terlihat ya punyanya Kumara ini. Ini bukti-bukti evidence kerjasama. Oke. Kok tidak dapat nih? Aduh ya.
Wow, sangat bagus ini aktivitasnya. Oke, ini sama aja. Nah, uh, ini aktivitasnya saya kurang tahu. Ini masuk proses bisnis mana, kemudian dihitung R itu tadi berapa, misalnya mau 5321, ternyata dia cuma ada dua peran ternyata di sininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8. Jadi 100 dibagikan dengan 8, dapatlah nanti bobotnya. Nah, bobot itu misalnya, coba saya hitung. Sebentar. 100 dibagi dengan 8. Ini satu proses bisnisnya adalah 12,5%. Nah, kemudian dikalikan dengan R itu tadi 5. Dapatlah 62. Kemudian nanti A itu berapa? Nah, nanti didapatkan, kemudian nanti dihitung, terus nanti dibagi. Seperti itu ininya. Nah, ini sudah kelihatan nih. Nah, ini aktif penjelasannya. Oke, berarti ini satu proses bisnis yang dihitung. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Jika benchmarknya itu dia ada dua, ini kan ada web fast sama fast dashboard, itu teman-teman juga ngitungnya 2 kali. Jadi nanti hasil dari web fast sama fast dashboard itu nanti berapa ininya. Nanti akan ada ini sama ini itu dibagikan dengan 2 nanti total akhirnya, sehingga kelihatan bahwa untuk tabel bukti evidence ini dia sudah di tahap mana nantinya posisinya. Lihat nih. Oke. Ini sudah dikasih penjelasan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh. Untuk yang studi case saya kan di laboratorium FAS. Nah, itu kan ada terdiri dari 3 prodi, Pak. Bio, fisika, bio, MTK, sama SI. Nah, itu berarti ngitungnya dipisah atau dijadikan satu aja, Pak? Dijadikan satu saja. Karena kan sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan ya untuk proses bisnis, biasanya sama aja. Tapi kalau misalnya di prodi sebelah itu sudah menggunakan sistem, nah itu yang akan menjadi rekomendasi teman-teman untuk memberikan rekomendasi bahwa di prodi SI perlu ditambahkan sistem atau seperti itu nantinya. Akhirnya nanti hasil akhirnya. Ada lagi? Berarti itu nanti dihitung per prodinya dulu, baru dihitung keseluruhan atau langsung keseluruhannya aja, Pak? Boleh dua-duanya, dihitung per prodi boleh, atau langsung keseluruhan juga boleh. Tidak ada perbedaan.
Ada lagi? Mau bertanya lagi, Pak. Boleh. Untuk matriks pengukuran kinerja atau KPI? KPI tadi kan punya kita kan pakai framework COVID. Nah, pakainya kan RACI. Itu perlu buat KPI lagi nggak? Sebenarnya RACI sama KPI itu tabel yang berbeda. Kalau teman-teman sudah puas dengan adanya RACI, KPI-nya tidak perlu dibuatkan. Tapi sebenarnya KPI itu juga penting untuk melihat kondisi kinerja dari sebuah organisasi tersebut. Boleh dibuatkan atau boleh kalau teman-teman merasa sudah puas dengan RACI-nya, sudah nanti terlihat. Jadi cuma punya 3 tabel tadi, evidence, kuesioner, sama RACI. Tapi kalau misalnya ternyata dari ketiga tabel ini masih agak kurang, berarti KPI-nya harus dibuatkan. Oke, ini saya cari di Google. Nah, ini yang menurut saya sudah sangat pas ketika teman-teman mau membuat KPI. Ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasi dulu strategi organisasinya itu seperti apa. Kemudian nanti dibuat kriteria suksesnya itu seperti apa. Kemudian nanti di-develop pertanyaan-pertanyaan yang akan mendukung performa dari sebuah organisasi tersebut. Kemudian dilihat lagi collect supporting data ini kayak teman-teman isi kuesioner. Nah, itu dapatlah jawaban-jawaban yang dari teman-teman itu. Kemudian nanti dibikin perhitungannya sampai determinannya seperti apa. Itu nanti bisa dilihat ini. Coba saya screenshot nanti kalau dibutuhkan. Atau bisa juga yang ini, pelatihan tahapan penyusunan KPI, assessment seperti itu, desain, kemudian diimplementasikan, kemudian di-evaluating. Tuh. Kalau ini sudah menjadi contohnya, indikatornya seperti apa? Ini di karyawan berarti. Untuk melihat performa dari perusahaan atau karyawan tersebut. Berapa persen jumlah rekrutmennya, rata-ratanya, jumlah pelamar setiap job vacancy gitu, jam latihan segala macam. Nanti KPI ini akan disesuaikan dengan kondisi lapangan teman-teman tempat studi kasusnya. Misalnya di FAS ataupun di lab. Nah, misalnya di FAS itu berapa persen sih jumlah rekrutmen karyawan baru, baik itu tendik, baik itu baik itu dosen yang lulus S2 atau dosen lulus S3, kemudian tenaga pendidik lainnya, misalnya kepala TU ataupun segala macam. Nah, itu gimana nih? Berapa persennya dalam waktu, misalnya teman-teman mau menghitung dalam waktu per 6 bulan sekali atau per 3 bulan sekali. Nah, boleh nih berapa persen ininya pengukurannya, targetnya berapa. Kemudian misalnya dalam tiap 1 tahun
eh, atau 2 semester, berapa banyak sih atau berapa persen sih jumlah mahasiswa prodi sistem informasi. Kalau misalnya di FAS berarti prodi biologi, prodi matematika, nah itu berapa persen ininya. Kemudian berapa persen sih yang sudah lulus tepat waktu gitu. Misalnya, berapa persen yang sudah lulus dengan jumlah cum laude, berapa persen yang lulus dengan ini, misalnya itu. Kemudian, apakah ada perubahan atau kebijakan dalam kurikulum seperti itu. Misalnya, apakah setiap perkuliahan itu ada tugas proyek atau tidak? Nah, itu berapa persen ininya. Kemudian dalam satu kelas, kapasitas dalam satu kelas ataupun dalam satu mata kuliah itu berapa jumlah terbesarnya gitu. Misalnya 60 ternyata diisi 45 orang misalnya dalam satu kelas. Nah, itu berapa persen perencanaan dari prodi atau dari dekan atau dari lab ataupun dari yang manapun, misalnya untuk dari perencanaan awal hingga akhir atau hingga terrealisasi program kerjanya itu berapa persen sih tingkat kesuksesannya. Nah, itu bisa dilihat semua KPI-nya seperti itu. Ada lagi? Dari kami cukup, Pak. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Kalau nanti masih bingung, boleh ditanyakan chat personal ke saya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jika tidak ada pertanyaan lain, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang ingin gabung. Saya close langsung. Terima kasih, Pak. Waduh.